Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kita sharing-sharing lagi, teman-teman. Ini banyak banget yang saya pelajari ya, teman-teman. Salah satunya kemarin kita tetap dari mentor ya. Saya banyak belajar dari mentor-mentor kita, Insan Tutor, Yona Tutor, Dendisi Tutor, Obor Tutor. Pokoknya saya banyak belajar dari beliau-beliau, teman-teman. Nah, yang perlu kita sharingkan hari ini, teman-teman, yaitu mengenai konten, teman-teman. Ya, saya menyimak dari beberapa youtuber-youtuber yang hadir di mentor itu bahwa dia punya masalah gimana mengembangkan konten. Kalau kontennya saya sendiri bingung, katanya dia merasa kehabisan konten, teman-teman. Nah, untuk menyikapi itu, dari pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya ya, teman-teman, kita memang benar, teman, kita harus fokus, harus satu tema. Jadi kita berusaha untuk satu tema ya, biar enak, relevan terus video kita, dan kita gak akan bakal kehabisan konten tentang konten tema. Nah, teman-teman, kalau selama ini kita tidak menganalisa ke sana, otomatis kita akan babak belur, teman-teman. Misalnya ya, ketika kita mukbang makan-makan gitu ya, itu kan otomatis kita juga perlu biaya, teman-teman. Apalagi kan kita belum menghasilkan ya, dan kita juga mungkin untuk kuota aja, kita pun dari yang belum pasti gitu. Kalau ada beli kuota, kalau enggak ya habis gitu. Gimana kita mau buat konten kalau kuota aja nggak ada ya, teman-teman. Nah, itu salah satu yang perlu kita pikirkan. Menurut saya, teman-teman, dari pengalaman saya yang kemarin ya, yang awal-awal dari saya membuat konten, itu campur-campur kan, teman-teman. Semua apa yang saya dapat saya upload, akhirnya saya bingung. Jadi ada yang udah dari rekreasi, lama-lama saya mikir kalau ke tempat rekreasi itu kan biaya juga, dan belum tentu ekonomi mendukung kan, teman-teman. Terus waktunya kadang-kadang kita nggak dapet. Nah, terus ganti channel lagi, bukan ganti channel tapi ganti tema lagi tentang ikan-ikan, akhirnya terbatas. Membahas tentang relaksasi tentang ikan-ikan, ternyata itu juga punya kendala juga di situ. Nah, akhirnya, teman-teman, saya berinisiatif bahwa konten itu lebih bagus kalau kita berhubungan dengan hobi, teman-teman. Kebetulan hobi saya itu kan di tanaman, jadi saya akhirnya fokusin ke tanaman, teman-teman. Karena dengan tanaman ini akhirnya kita bisa di sekitar lingkungan rumah, sekitar tetangga, akhirnya saya bisa keluar juga. Yang penting berkaitan dengan relevan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menemukan konten yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena kalau nggak sesuai konten, kita melihat misalnya konten mancing gitu, kok rame viewernya. Setelah kita ikutin, ternyata kita bingung spotnya di mana, lokasi tempat dan bagaimana dan mananya, jadi kepikir gitu. Itu kan menghambat juga, teman-teman. Harusnya kalian bisa ngupload setiap hari, akhirnya karena keterbatasan waktu dan biaya, akhirnya mencari spot-spot pemancingan pun tertunda. Hobi tamasya itu kan nggak setiap waktu, teman-teman. Biaya juga harus dipikirkan. Jadi ya pokoknya itu kan jadi menghambat juga. Jadi bagusnya sekarang ini untuk kita sharing hari ini untuk konten, jangan sampai kita bilang bahwa kehabisan konten ya, teman. Karena konten itu sebenarnya bisa kita dapatkan salah satunya dari hobi. Hobi itu bisa dijadikan konten. Kalau untuk ibu-ibu kan gampang sih, teman-teman. Ibu-ibu itu kan, ibu-ibu mudah kalau aktivitas di rumah, mungkin bersih-bersih, aktivitas harian itu juga bisa dijadikan konten. Untuk bapak-bapaknya juga aktivitas hariannya mungkin di perladangan, di perkebunan, atau aktivitas hariannya mungkin dia sebagai buruh, itu juga bisa dijadikan konten. Jadi aktivitas itu tidak memakan biaya banyak, tidak memerlukan waktu yang panjang, tidak memerlukan tempat lokasi yang jauh, karena itu sebagai pertimbangan juga. Sekali lagi, ini kan kita sharing ya, teman-teman ya. Jadi bukan berarti saya sok tahu, sok paham. Kita di sini belajar.
benar, karena kalau kita tidak memahami konten tujuan kita di YouTube ini, bahaya sekali teman-teman. Kita akan pasti kebingungan, kita akan stres sendiri, karena banyak sekali hambatan-hambatan yang kita hadapin ketika kita menemukan yang kita biasa konten itu tidak ada bahan lagi, itu sulit. Makanya saya tegaskan untuk buat konten-konten ini, alangkah bagusnya itu adalah menunjukkan aktivitas harian, aktivitas yang dilakukan tiap hari, mungkin di sekeliling di rumah atau di sekeliling rumah, atau aktivitas, ya pokoknya segala aktivitas yang dilakukan kita setiap hari itu lebih mengembang. Kedua, kita bisa membuat konten dari hobi, ya hobi atau kesenangan. Kita bisa buat konten. Yang suka burung dara mungkin dibuat konten jadi burung dara, aktivitas di rumah. Yang punya ternak mungkin dibuat konten buat ternak, gimana cara merawatnya, gimana memeliharaannya, gimana menanggulangi segala penyakit, gimana cara penanganannya. Nah itu juga perlu dari sekarang harus ini. Jadi kita nggak sia-sia teman-teman, karena sayang banyak teman-teman kita ini YouTuber pemula juga itu hanya menyerah karena mereka mengalami kebingungan sendiri untuk membuat konten apa yang mau dibuat, sedangkan mereka merasa punya keinginan bahwa konten yang mereka lakukan membuat itu aktivitas-aktivitas yang, maaf dikata, yang tadinya nggak kepikir tentang biaya. Mungkin waktu saat rekreasi dia buat video, dibuat vlog, langsung di-upload. Nah di situ banyak konten yang ada. Dia berusaha lagi mencari tempat wisata lain, itu kan membutuhkan biaya. Jadi dari situ kayaknya perlu kita pikirkan untuk pemula. Beda dengan yang sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, jangan sampai kehabisan konten, tetap semangat. Konten ada dari sekeliling kita, itu lebih bagus dan lebih mengembang. Jadi jangan pernah menyerah untuk YouTuber pemula. Ayo kita pokoknya explore terus potensi-potensi yang ada di diri kita untuk membuat konten, terutama tempat hobi. Jadi tinggal mengembangkan aja ya. Selamat berjuang. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya.